pagi, Bu. Perkenalkan, di sini nama Ibu adalah Olivia Rizky Lestari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD Universitas Kristen Satya Wacana. Di sini Ibu akan melaksanakan suatu pembelajaran kepada kamu. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, mari Ibu pimpin dengan doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sekarang Ibu tanya, bagaimana keadaanmu saat ini? Baik. Baik ya pasti. Ibu mau tanya lagi nih. Saat ini tuh Indonesia lagi kena wabah apa sih? Virus corona ya. Nah, virus corona atau virus 19 itu suatu wabah yang sangat menakutkan karena dia itu menyerang suatu imunitas tubuh. Bahkan hampir seluruh negara di dunia ini tuh terserang oleh virus corona atau COVID-19 ini. Nah, biasanya karena adanya virus corona ini tuh pemerintah menganjurkan kita untuk apa sih? Diam di rumah. Lalu apa lagi? Selalu cuci tangan. Lalu kita harus selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Terkait dengan adanya virus corona ini tuh pemerintah sangat menganjurkan kita untuk selalu di rumah aja untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, biasanya kamu kalau di rumah ngapain aja? Bantu ibu. Lalu belajar gak? Belajar. Ibadah ya? Ibadah. Makan, minum, main game? Ya. Nah, semua aktivitas yang kamu tadi sebutkan itu biasanya kamu laksanain sama siapa kalau di rumah? Sama keluarga. Nah, jadi benar ya. Jadi semua kegiatan yang kamu sebutkan tadi itu kamu laksanakan bersama keluarga. Nah, ini tuh sesuai dengan pembelajaran kita pada kali ini karena kita akan belajar tentang tema 7 yaitu kebersamaan dan subtema 1 tentang kebersamaan di rumah. Jadi semua kegiatan yang kamu sebut tadi itu tuh merupakan salah satu contoh kebersamaan di rumah. Nah, pembelajaran kali ini tuh tematik ya. Nah, terdiri dari 3 pelajaran. Yang pertama yaitu ada bahasa Indonesia. Nah, di sini tujuan bahasa Indonesia itu agar kamu dapat menentukan dan merumuskan suatu kegiatan kebersamaan yang ada di rumah, lalu sikap hidup rukun dan gotong royong yang ada di cerita dalam fabel. Lalu yang kedua yaitu ada pelajaran matematika. Nah, di sini kamu dapat menghitung, merumuskan, menentukan suatu pecahan yaitu pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Dan yang terakhir yaitu mata pelajaran SPDP. Di sini kamu dapat menentukan, mengelompokkan, membandingkan untuk pola irama sederhana yaitu tentang bunyi lemah dan bunyi kuat. Paham ya? Nah, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, guru akan memberikan kamu suatu narasi. Nah, coba dari dibaca. Hari ini libur sekolah. Ayah, ibu, Anton, dan Tini berkumpul bersama di rumah. Ayah bersama Anton dan kita berkumpul di ruang keluarga. Sedangkan sang ibu memasak di dapur. Ayah menceritakan cerita fabel berjudul Keluarga Semut. Anton dan Tini mendengarkan cerita tersebut. Nah, tadi ayah menceritakan apa? Keluarga Semut. Keluarga semut. Keluarga semut itu termasuk apa di situ disebutkannya? Fabel. Nah, ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak fabel itu apa? Tahu kamu? Enggak. Fabel itu suatu cerita yang berasal dari hewan. Jadi kalau cerita dari hewan itu fabel, cerita legenda itu ya legenda. Kalau cerita yang tentang horor itu berarti mistis. Paham? Nah, tadi ayah menceritakan apa? Keluarga Semut. Nah, keluarga semut di sini ibu sudah memiliki buku fabel tentang keluarga semut. Nah, oke. Untuk memulainya, aku akan mendongengkan kalian ya. Ini gambarnya apa? Semut. Ini ada gambar apa aja? Semut ya. Semut lagi apa?
Garis. Dengarkan baik-baik ya dongeng ini. Di bawah terik matahari musim panas, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan dengan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Kalau ini gambarnya apa aja? Semut Membawa kue, lalu semut bekerja. bekerja. Para semut ada yang membawa kue ulang tahun, sepotong ranting atau kayu dan kulit makanan lainnya di atas badannya. Karena tidak lebih dari satu bulir yang dapat dibawa satu semut, jadi mereka bersama-sama mengangkat makanan dan barang-barang tersebut. Para semut bekerja keras untuk mempersiapkan acara pesta ulang tahun sang pemimpin. Tadi dia tidak bisa lebih membawa berapa? Satu bulir ya. Ada yang memotong kue untuk disajikan kepada semut-semut lain, ada yang bertugas menuangkan minuman, dan ada yang bertugas memotong ranting untuk dijadikan tempat duduk mereka. Sekelompok semut itu bekerja bersama, bergotong royong, penuh semangat. Mereka saling membantu satu sama lain, hingga akhirnya acara ulang tahun sang pemimpin siap dimulai. Semua semut bergegas menuju sarang untuk memulai acara ulang tahun. Acara ulang tahun itu berlangsung sangat meriah. Nah, kalau ini gambarnya apa ini semutnya? Dansa atau menari ya. Para semut berjoget bersama kesana kemari, bersenang-senang menikmati kue ulang tahun dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk sang pemimpin secara kompak. Nyanyikan apa tadi? Selamat ulang tahun. Sang pemimpin dan para semut terlihat sangat bahagia. Mereka merasa bangga karena hasil kerja keras dan kebersamaan mereka membuahkan hasil yang maksimal, yaitu pesta meriah yang berjalan lancar. Nah, cerita selesai. Nah, tadi ceritanya ini tentang apa? Keluarga semut yang sedang merayakan ulang tahun, mempersiapkan ulang tahun untuk sang pemimpin secara bersama-sama ya. Nah, berarti kamu udah paham ya tentang cerita ini. Nah, karena kamu sudah paham tentang cerita di sini ibu mau memberikan kamu suatu tugas. Nah, tugasnya itu ini adalah lembar kerja. Kamu tugasnya itu tulislah atau carilah sikap kebersamaan hidup rukun apa saja yang kamu dapat dalam cerita keluarga semut. Kan tadi ceritanya kan udah lengkap kan, kamu kan tahu kan cerita hidup rukun, cerita apa kebersamaannya itu apa aja dari keluarga semut. Nah, setelah kamu mendapatkan sikap kebersamaannya tadi, kaitkanlah kegiatan yang kamu sebutkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Paham. Bisa dikerjakan ya. Nih. Sudah? Nah, kasihkan nih. Nah, karena kamu sudah selesai, sekarang mari kita bahas bersama-sama. Sikap kebersamaan hidup rukun apa saja yang kamu dapat dari cerita keluarga semut? Kamu menyebutkan apa? Hidup rukun. Lalu? Gotong royong. Lalu? Kebersamaan. Nah, jawaban kamu ini benar ya. Nah, lalu kan Bu Guru minta untuk mengkaitkan sikap yang kamu sebutkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang bisa dilihat dong. Kalau hidup rukun itu contohnya apa aja sih yang di situ? Nonton TV bersama. Terus lagi enggak? Udah. Lalu kalau gotong royong itu apa aja sih?
Membantu ibu Membantu ibu, lalu bersih-bersih, bersih-bersih. Lalu yang kebersamaan, contohnya itu apa aja? belajar bersama, Belajar bersama, lalu ibadah bersama. ibadah bersama. Nah, jadi ini merupakan suatu kegiatan yang berada di rumah ya, karena kan tema kita kebersamaan di rumah. Berarti kamu sudah benar tentang jawaban ini semua. Karena kamu sudah paham, mari kita lanjutkan untuk pemahaman kamu. Nah, kamu kan tadi udah mendengarkan nih cerita fabel keluarga semut. Nah, sekarang ibu minta coba kamu ceritakan kembali fabel keluarga semut itu sesuai dengan bahasa kamu. Seingat aja nggak apa-apa ya. Keluarga semut. Para semut mempersiapkan acara ulang tahun pemimpin. Para semut saling bekerja sama. Para semut bekerja sama menyiapkan segala sesuatu seperti kue, minuman, kayu untuk acara ulang tahun pemimpin secara bersama. Nah, iya benar sekali. Berarti kamu mendengarkan cerita ibu tadi ya. Jadi kesimpulan dari cerita fabel keluarga semut itu yaitu tentang suatu sekelompok semut yang bekerja sama untuk menyiapkan acara ulang tahun sang pemimpin. Nah, di situ tuh bisa kita ambil tentang sikap hidup rukunnya dan kebersamaannya yang dapat kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kebersamaan di rumah. Tadi apa aja kalau bersamaan di rumah itu kita ngapain? Bersama-sama ibadah, lalu apa? Lihat TV. bersama-sama itu juga suatu kebersamaan ya. Lalu kalau gotong royong apa? Bersih-bersih. Membantu ibu apa? Gotong royong. Nah, berarti kamu sudah paham benar tentang sikap hidup rukun dan kebersamaan di rumah. Nah, sekarang kita lanjut ke narasi berikutnya. Ini cerita keluarga semut tadi. Nah, ini kamu sudah menyebutkan informasi penting apa yang kamu dapat. Ini kamu sudah mempraktikkan. Nah, sekarang ibu bacakan. Saat ayah selesai bercerita, lalu ibu datang membawa sebuah kue utuh yang akan dibagi menjadi 4 bagian. Masing-masing dari mereka mengambil 1 potong kue. Tadi ibu datang membawa apa? Kue utuh. Kue utuh. Nah, di sini ibu sudah menyiapkan suatu kue utuh. Suatu kue yang utuh. Nah, di cerita itu ibu meminta membaginya menjadi berapa? 4. Nah, coba sekarang Deden bagi, kalau kue utuh ini bagi menjadi 4 gimana? Oh iya, kamu sudah pintar ya. Nah, ini satu kue utuh dibagi menjadi 4. Berarti kalau disebut dengan bentuk pecahan, nama pecahannya adalah 1/4. Nah, benar sekali. Jadi ini adalah bentuk pecahan tentang 1/4 karena satu kue utuh dibagi menjadi 4 bagian. Nah, sekarang ibu minta, kalau sekarang ibu mintanya kuenya ini dibagi menjadi 2 bagian gimana? Nah, iya benar. Jadi kalau 2 bagian itu satu kue utuh dibagi menjadi 2. Nah, bentuk pecahannya adalah 1/2. Nah, semisal nih, ini kuenya sekarang ibu bagi menjadi 4. Lalu Deden mengambil 1, maka Deden mendapat titik-titik per bagian. 1/3. Ini berapa? Ini bagi berapa? 4. Nah, kamu ngambil 1, berarti bentuk pecahannya adalah 1/4 bagian. Nah, kalau kamu sekarang ini dibagi 2, kamu ibu kasih segini, berarti kamu mendapat berapa bagian? Bagian. Iya, berarti kamu sudah paham ya sekarang. Nah, tapi pecahan itu tidak hanya tentang 1/2 dan 1/4 bagian. Pecahan itu juga ada pecahan 1/3
Nah, ini contoh 1/3. Nah, jadi bentuk pecahan 1/3 itu ini kue ya. Satu kue yang utuh dibagi menjadi 3. Maka disebut dengan pecahan 1/3. Misalnya Deden ambil 1, berarti Deden mendapat berapa bagian? 1/3 bagian. Nah, pecahan berapa pada gambar berikut? Ya, benar ya, 1/4. Karena ini 1 semangka dibagi menjadi 4 buah. Lalu yang kedua, berapakah ini? 1/2 karena apa? Coba sebutkan. Ya, 1 kue dibagi menjadi 2 bagian. Yang terakhir, ini bentuk pecahan berapa? 1/3. Karena itu puding ya. Karena apa? 1 puding dibagi 3 bagian. Iya, berarti kamu sudah paham tentang suatu pecahan. Sudah paham banget ya tentang pecahan tadi. Nah, setelah kamu paham tentang pecahan tadi, di sini Ibu minta kamu untuk gambarkanlah benda yang menunjukkan bentuk pecahan dalam cerita keluarga semut. Dan jangan lupa berikan bentuk pecahannya. Nah, tadi ingat nggak di keluarga semut itu ada yang membagi apa? Kue, lalu ada yang memotong kayu, lalu ada yang membagi minuman. Nah, di sini Ibu minta untuk menggambarkan benda yang dapat dijadikan bentuk pecahan. Paham? Nah, pecahannya itu terserah kamu. Misalnya kamu menggambar kue, lalu kamu maunya kuenya bagi 1/3. Nah, udah berarti ini sudah 1/3. Lalu kuenya kamu gambar. Kalau 1/3 itu gimana? Terus tadi apa, Kang? Membagi kayu. Nah, kayunya gimana? Terus buah tadi kan ada yang buah kan? Nah, gitu. Paham? Nah, sekarang gambar ya bentuk pecahannya kayak gitu. Sudah selesai? Dah. Nah, sekarang kita bahas. Nah, gambar pertama ini kamu gambar apa sih? Kue. Kuenya dibagi menjadi berapa? 4. Maka bentuk pecahannya 1/4. Benar ya. Jadi, lalu yang kedua kamu gambar apa ini? Kayu. Kayunya dibagi berapa? 1/3. Ini ada berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti benar ya. Yang terakhir ini kamu gambar apa? Ini buah ya. Dibagi menjadi, maka bentuk pecahannya oke 1/2. Nah, berarti kamu sudah sangat-sangat paham tentang bentuk pecahan karena kamu mengerjakannya dengan benar dan baik. Nah, ini untuk memperdalam kamu tentang pecahan lagi. Di sini Ibu sudah menyiapkan tentang suatu benda konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, ini gambar apa? Pintu. Lalu ini gambar apa? Anjing. Ini gambar apa? Gak tahu? Ini gambar rambu-rambu lalu lintas. Yang terakhir gambar siang. Nah, ini kan udah kamu sebutkan nih. Ini tadi gambar pintu, kancing, rambu-rambu lalu lintas, jam. Nah, ini kan benda konkret dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Di sini Ibu sudah menyiapkan bentuk bangun datarnya, seperti bangun pintu ini terdiri dari lingkaran dan persegi, lalu kancing lingkaran, rambu-rambu segitiga, dan terakhir jam berbentuk persegi. Nah, di sini Ibu minta kamu arsirlah benda berikut sesuai bentuk pecahan yang tertera. Kan di samping ini udah ada bentuk pecahannya nih. Ini berapa? 1/2. Ini 1/3. lalu 1/4. 1. Nah, jadi di sini kamu tugasnya tuh mengarsir pecahan ini. Paham? Nah, sekarang coba dikerjakan. Sudah selesai? Mari kita bahas. Nah, yang pertama gambar apa?
Pintu. Lalu pecahannya 1/2, maka dibagi 2 dan kamu arsir 1. Benar. Yang kancing, pecahannya 1/3, dibagi 3 diarsir 1. Benar. Lalu yang rambu-rambu lalu lintas, dibagi 2, maka segitiga dibagi 2 diarsir 1. Yang terakhir 1/4. 1/4 kan ini berarti kamu buat kotak kan, karena dibagi 4. Nah, tapi kenapa yang kamu arsir semua? Kalau kamu arsir semua ini berarti menunjukkan pecahan 2/4. Kan ibu mintanya ini arsirnya 1/4. Maka seharusnya yang kamu arsir yaitu cuma bagian ini saja. Nah, jadi kamu salah di bagian ini ya. Kalau kamu mengarsir semua, maka ini bentuk pecahannya menjadi 2/4, bukan 1/4, karena ibu mintakan ini pecahannya 1/4. Nah, pembelajaran tentang pecahan sudah selesai. Maka kita selanjutnya akan menuju ke apa tadi mata pelajaran yang ketiga? SPDB. Kita kembali ke narasi. Ibu bacakan ya. Ayah, ibu, Anton, dan Tini bersantai di depan rumah mereka. Tiba-tiba terdengar anak tetangga yang bermain ketongan. Berbunyi apa itu? Ya, berbunyi tok tok tok, sehingga membuat Anton terkejut dan menyenggol gelas yang berisi sendok lalu menghasilkan bunyi ting. Jadi biasanya kalau sendok di dalam gelas, kalau kesenggol bunyinya apa? Ting. Benar ya berarti. Nah, di sini ibu itu telah memberikan kamu suatu contoh tentang bunyi kuat dan bunyi lemah. Tahu nggak kamu bunyi kuat dan bunyi lemah itu apa? Nggak tahu. Nah, mari kita bahas sama-sama. Bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat adalah bunyi yang terdengar jelas oleh telinga. Nah, contohnya apa? Ini ibu ngomong. Ibu ngomong ini termasuk bunyi apa? Keras. Bunyi kuat atau lemah? Kuat karena terdengar jelas oleh telinga. Nah, contohnya adalah yang pertama ada bunyi drum. Lalu ada bunyi kentongan, tok tok tok, bunyi drum 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 drum. Dan ini gambar apa? Tapi ini bunyi petir ya, maksudnya bunyi petir kan terdengar jelas nggak? Jelas ya. Lawan dari bunyi kuat yaitu adalah bunyi lemah. Bunyi lemah adalah bunyi yang hampir tidak terdengar oleh telinga. Contohnya tepuk tangan yang pelan. Kalau misalnya ini ramai guguru begini, kamu dengar nggak? Enggak ya, itu namanya bunyi lemah. Kecuali kalau guguru itu kamu dengar, itu termasuk bunyi kuat. Nah, lalu yang kedua yaitu menulis. Nah, saat kamu menulis seperti ini, sebenarnya itu ada bunyinya, cuman karena suasananya ramai, jadi bunyinya itu tidak terdengar. Coba kalau suasananya sunyi dan kamu benar-benar fokus untuk mendengarkan, maka suara itu pasti akan ada bunyinya sik 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 gitu. Makanya bunyi lemah itu disebut bunyi yang hampir tidak terdengar oleh telinga. Yang ketiga adalah bunyi apa? Titik jam ya. Bunyi titik jam kan kalau masih ramai siang nggak terdengar, tapi coba kalau malam kamu mau tidur, semua keluargamu sudah tidur, pasti terdengarkan tek tek tek. Nah, itu suatu bunyi lemah. Nah, jadi sudah paham dong kamu tentang bunyi lemah dan bunyi kuat? Bunyi kuat tadi bunyi apa? Yang terdengar jelas oleh telinga. Terdengar jelas oleh telinga. Bunyi lemah? Yang hampir tidak terdengar telinga. Hampir tidak terdengar telinga. Sekarang kamu beri tugas lagi, yaitu sebutkanlah contoh bunyi kuat dan bunyi lemah yang kamu ketahui. Paham? Jadi kamu tinggal sebutkan ini nama benda atau kegiatannya. Misalnya nama bendanya ya, misalnya ini pertama memukul kontongan, bunyinya tok tok tok. Nah, kamu tinggal centang aja itu tuh bunyi kuat atau bunyi lemah. Lalu misalnya ini ibu beri contoh, itu apa? Bu guru ngapain? Ngetuk, memukul meja, bunyinya tok tok tok. Itu termasuk bunyi kuat atau bunyi lemah? Ini terdengar gak? Nah, berarti termasuk bunyi kuat. Nah, paham? Nah, sekarang kerjakan ya. Berikan contoh-contoh lain.
Nah, di sini yang pertama yaitu kamu menyebutkan tentang mengetuk 2 tongkat kayu. Bunyinya tek tek tek, termasuk bunyi lemah. Kalau kamu memang itu bunyi lemah ya. Nah, kalau yang ketiga mengetuk pintu tok tok tok, termasuk bunyi kuat. Nah, lalu menulis bunyinya sisik, termasuk bunyi lemah. Mengetuk bolpen berarti gini mas, termasuk bunyi lemah. Nah, benar sekali jawabannya. Nah, Bu Guru, nah untuk dalam kamu di sini Bu Guru akan menjelaskan sedikit lagi tentang bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, ini bisa kamu lihat ya. Bunyi yang paling kuat adalah bunyi ketukan kentongan, tong tong tong. Lalu bunyi yang paling lemah adalah bunyi ketukan 2 tongkat kayu, tek tek tek. Nah, sekarang urutan bunyi dari bunyi yang kuat dan bunyi lemah adalah yang pertama bunyi kuatnya apa? Kentongan. Kentongan. Lalu urutannya yang habis kentongan apa? Tepuk tangan. Tepuk tangan, benar. Lalu yang terakhir adalah bunyi Ketukan. ketukannya. Benar ya. Jadi urutan dari bunyi yang paling kuat hingga bunyi kelemah yang pertama yaitu kentongan, lalu bunyi tepuk tangan dan bunyi 2 tongkat kayu yang diketuk. Nah, coba sekarang perhatikan gambar ini. Ini gambar apa sih? Orang meniup trompet. Bunyinya pasti Kuat. contoh bunyinya tet 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 gitu ya. Berarti salah satu contoh bunyi Kuat. kuat. Lalu yang kedua ini gambar apa? Orang memukul gong. Pasti bunyinya gong gitu ya. Berarti termasuk bunyi Kuat. kuat. Dan yang terakhir ini bunyi apa? Bel kecil. Bel kecil kalau dibunyi kan cuma berarti termasuk bunyi lemah karena tidak terdengar jelas oleh telinga. Nah, benar sekali, kamu ternyata sudah pandai ya, sudah memahaminya. Sebagai refleksi kita kali ini, karena kita sudah hampir menuju dengan akhir pembelajaran di sini, Ibu tanya dulu. Tadi itu di cerita keluarga semut menyanyikan lagu apa? Selamat ulang tahun ya, karena untuk menyambut atau mempersiapkan ulang tahun sang pemimpin. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan kamu not selamat ulang tahun. Nah, tugas kamu di sini sebenarnya ini tugas kelompok karena kamu sendirian, jadi kamu tidak bisa berdiskusi. Jadi kamu akan Ibu bantu. Tugas kamu di sini yaitu kreasikan lagu di atas, maksudnya lagu selamat ulang tahun ini menggunakan iringan bunyi kuat atau bunyi lemah, atau kamu dapat menggunakan dua-duanya. Jadi maksudnya kamu menyanyikan lagu selamat ulang tahun ini dengan iringan bunyi kuat atau bunyi lemah. Nah, jadi misalnya nih, kamu sekarang nyanyi selamat ulang tahun pakai mukul meja, berarti kamu menyanyikan lagu selamat ulang tahun itu menggunakan kreasi bunyi kuat. Misalnya kalau dengan tepuk tangan yang gini, berarti kamu mengasihkan lagu dengan bunyi lemah. Nah, sekarang coba deh, kamu pikirkan dulu, kamu mau mengkreasikan lagu ini dengan bunyi kuat atau bunyi lemah? Bunyi kuat. Nah, bunyi kuatnya. Jadi bunyi kuatnya kamu mau apa? Tepuk tangan yang keras. Nah, oke. Sekarang coba praktekkan. Kamu menyanyi lagu selamat ulang tahun ini dengan bunyi kuat, iringan bunyi kuat, tepuk tangan. Ibu bantu. Yuk, kita nyanyi bersama-sama dengan pola iringan bunyi kuat. Nah, jadi udah ya, kamu sudah memilih kan? Jadi sekarang kita nyanyikan bersama-sama. Ayo. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Selesai. Jadi kamu telah mengkreasikan lagu selamat ulang tahun menggunakan iringan pola bunyi kuat. Nah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Nah, sekarang Ibu tanya,
dari keseluruhan pembelajaran pada kali ini tadi kita mau belajar tentang mata pelajaran apa aja? Bahasa Indonesia, lalu matematika, lalu terakhir SPDB. Nah, di bahasa Indonesia tadi kita belajar tentang apa? Cerita tabel, lalu sikap kebersamaan dan sikap hidup sehat, sikap hidup rukun dalam apa? Tadi tema kita apa? Rumah. Ulangi. Jadi kita bahasa Indonesia tadi belajar tentang apa? Cerita fabel, lalu sikap, lalu kebersamaan di rumah. Nah, lalu yang kedua kita belajar tentang mata pelajaran matematika. Kita belajar tentang pecahan berapa aja? Lalu nah, benar sekali. Jadi di matematika kita belajar tentang merumuskan, menghitung, menentukan, membuat pecahan atau bentuk pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, yang terakhir kita di SPDB kita belajar tentang pola irama sederhana, yaitu bunyi dan bunyi lemah. Contoh bunyi apa? Kuat. Bunyi apa? Kuat. Ya, benar sekali. Nah, dari pembelajaran kita sehari ini tuh dapat disimpulkan ya bahwa kebersamaan itu dapat terjadi di mana saja, terutama di keluarga. Nah, seperti contoh dalam keluarga semut tadi itu, sikap kebersamaan dapat ditunjukkan dari sikap hidup rukun dan gotong royong. Nah, menurut kalian pembelajaran kita kali ini gimana? Seru nggak? Seru? Kok kamu lesu? Seru ya? Semangat dong kalau seru. Nah, sebelum Ibu menutup atau pembelajaran kali ini, Ibu memberikan kamu tugas rumah dulu. Tugas rumahnya ini tuh gampang. Karena kita belajarnya fokus terhadap matematika, jadi tugas rumah yang Ibu berikan juga terfokus terhadap matematika. Nah, jadi nanti kalau sampai rumah pasti kan kamu akan makan, minum kan. Nah, sebelum kamu makan atau minum, Ibu mau kamu membuat suatu makanan atau minuman yang akan kamu konsumsi itu menjadi suatu bentuk pecahan. Jadi, misalnya nih, Deden sampai rumah makan coklat. Nah, lalu sebelum makan coklat aku teringat nih tugas dari Ibu Guru. Nah, aku harus membuat suatu bentuk pecahan dari yang akan aku konsumsi. Lalu kamu berpikiran kamu mau buat bentuk pecahannya berapa, misalnya 1/2. Nah, maka satu potong coklat tadi itu kamu bagi menjadi 2. Lalu kamu foto atau kamu minta orang tua kamu untuk memfotokan itu dan kirim foto itu lewat WA Ibu. Jadi Ibu dapat memantau siapa yang belum mengerjakan dan siapa yang mengerjakan tugas dari Ibu. Nah, kamu foto dan mengirimkan ke Ibu itu juga kamu sebutkan, saya membuat pecahan 1 potong dari coklat misalnya menjadi bentuk pecahan 1/2. Kamu sertakan fotonya, jadi Ibu tahu itu benar atau salah. Jadi itu merupakan suatu kegiatan atau pembelajaran bentuk pecahan yang kita klarifikasikan dalam kehidupan konkret kita sehari-hari. Paham? Nah, jangan lupa ya tugasnya itu tadi. Nah, jadi kita sudah sampai di akhir pembelajaran kali ini ya anak-anak. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita sekarang ini, mari pimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa kalian baca-baca dulu bab pembelajaran selanjutnya dan jangan lupa juga kerjakan tugas yang Ibu minta tadi ya, kan tidak sulit. Oke, nah pesan dari Ibu yaitu karena Indonesia masih terjangkit oleh wabah virus corona ini, Ibu minta kalian tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu cuci
selalu cuci tangan dan tetap di rumah aja kalau keperluan kalian itu tidak penting. Jadi sekian dari Ibu. Terima kasih.